tidak semua yang kita ketahui pantas diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam, informasi itu harus hak, harus siddiq, harus benar, harus jujur, harus sahih, tepat, presisi, harus adil, harus maslahat, dan harus aula, utama. Jangan ada informasi yang sesat, batil, atau bohong, kedzib, atau keliru, ghalat, atau zalim, zulm, atau mudarat, mafsadat, atau sia-sia, lahwu. Ini kalau dikembangkan bisa jadi filsafat informasi dalam Islam. Khas. Oke, saya lanjutkan. Wah, ini ngaji beneran kalian ya. Ada ayatnya. Tidak apa-apa, nanti kalian baca pelan-pelan di rumah. Al-Hujurat ayat 6, Al-Isra ayat 36, dan An-Nahl ayat 116. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang pada kalian seorang fasik, orang yang diragukan kebaikannya, orang yang jahat, orang yang senang melakukan kejelekan, fatabayyanu. Tabayun, klarifikasi, jangan kesusu percaya. Kenapa harus ditabayuni? Antusibu qauman bijahalah. Agar engkau tidak menimpakan kecelakaan pada satu kaum dengan tidak sadar. Jadi kalau ada berita yang tidak jelas, klarifikasi. Karena bisa saja kita menyusahkan banyak orang dengan berita yang tidak jelas itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga engkau menyesal atas apa yang kalian perbuat. Al-Isra ayat 36 untuk kalian yang suka komen hal-hal yang sebenarnya bukan bidangmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kalian jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Wong tidak ngerti-ngerti ikut-ikutan ngomong. Tidak ngerti-ngerti ikut-ikutan komen. Ikut-ikutan berfatwa. Haram itu, bid'ah itu kamu. Kita siapa? Apa ngerti benar ilmunya? Kalau tidak ngerti, biarlah yang ngerti saja yang bicara. Biar tidak mengacaukan kebenaran. Mengapa begitu? Di ayat ini disebut innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani kita, bahkan yang terbersit saja di hati, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang kemarin ngobrol komen, ngobrol fatwa, nunjuk orang sana, nunjuk orang sini yang bukan ahlinya. Tidak sekedar bukan bidangnya, tapi bukan ahlinya. Yang kita tidak ngerti, kita akan dimintai pertanggungjawaban besok. Apa hak kita nuding orang, menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang? Wong kita tidak ngerti ilmunya. Oke, itu ayat Al-Isra ayat 36. Kalau An-Nahl ayat 116 menegaskan lagi. Wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadhiba. Hadza halalun wa hadza haramun. Litaftaru 'alallahil kadhiba. Dan janganlah engkau mengatakan apa yang diucapkan oleh lidahmu dengan bohong. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi banyak yang bohong atas nama agama.
menjelekkan orang atas nama agama, menyusahkan orang atas nama agama. Jadi sesungguhnya innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang yang seperti itu tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Jadi ini mengingatkan kita sebenarnya. Ini bagian dari nilai-nilai yang harus kita tegakkan. Ini ada hadis menarik bagi kita yang terlalu rajin medsosan. Nabi mengingatkan, kafa bil mar'i kadziba ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Sudah cukup orang itu kita sebut pendusta ketika dia menceritakan kembali apapun yang dia dengar. Jadi dapat share-sharean apa, jadi kita yang tidak terlalu paham, kita share lagi. Ini yang disindir oleh Nabi. Kalau ada orang kayak gini tidak usah dipercaya. Sudah cukup kita sebut dia ini pembohong dia. Tidak direnungi, tidak dikaji dulu, tidak ditabayuni. Mendengar apa diceritakan lagi, mendengar apa diceritakan lagi. Padahal mungkin di antara berita itu ada yang harus diolah lagi, dicari waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Makanya kalau dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang harus posting yang baik, yang memang kita sangat paham, mengerti detailnya, atau kalau tidak, diam saja. Jadi, dibaca sajalah komentarnya, orang tidak apa-apa, tidak harus ikut-ikutan. Itu falyakul khairan aw liyasmut. Oke, ayat sudah, hadis sudah. Belajar dari para ulama sekarang. Imam Ghazali. Nanti di Ihya, di bagian adabnya lisan, Imam Ghazali menyebutkan cara kita, ini kalau bahasa saya, ini cara kita menyaring informasi. Laisa kullama yu'lamu yuqalu wala kullu ma yuqalu khana waqtuh wala kullu ma khana waqtuh hadara ahluh wala kullu ma hadara ahluh udzina fihi. Tidak semua yang diketahui pantas dikatakan. Tidak semua yang pantas dikatakan cocok waktunya. Tidak semua yang sesuai waktunya sesuai orangnya. Dan tidak semua yang sesuai orangnya kita berhak mengatakannya. Nah, ini saya detailkan di yang kanan ya maknanya. Jadi begini, mari kita sadari dalam aspek informasi ini. Yang pertama, tidak semua hal kita ketahui, itu pasti. Akal kita terbatas. Membaca sesuatu ya terbatas sejauh yang kita tahu saja. Maka tidak semua hal kita ketahui. Terus, level 2-nya. Tidak semua yang kita ketahui pantas diucapkan. Bayangkan kalau semua yang kita ketahui kita ucapkan, itu dunia ini akan kacau balau, tidak karu-karuan. Saya nonton kalian itu, wah wajahmu kok kayak gitu, kayak orang tidak mandi 3 hari. Itu kan batinku ngomong ngono, tapi kan tidak saya keluarkan. Kalau saya keluarkan, semua juga saling mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, yang dia tahu, rusak dunia ini. Maka tidak semua yang kita tahu pantas untuk diucapkan, dikatakan. Oke, lanjut ya. Seandainya pun pantas dikatakan, tapi tidak semua yang pantas diucapkan, dikatakan waktunya tepat. Begitu waktunya tidak pas, bisa saja yang harusnya perbaikan tapi melahirkan permusuhan. Waktunya tidak pas. Oke, misalnya kalian ingin nasihati temanmu biar tidak main saja terus, tapi waktunya tidak pas. Temanmu pas kecapean, kelelahan, mainnya juga habis kalah, terus kamu nasihati, wahai temanku,
bubar dia mental. Waktunya ndak pas. Nah, oke. Terus, kadang-kadang waktunya pas, tapi audiennya ndak cocok. Orangnya yang ndak pas. Waktunya sih cocok sih ini waktunya. Tapi ini orangnya sedang sakit, orangnya sedang stres, orangnya audiennya ndak pas. Waktunya pas, orangnya pas, apa-apanya pas. Bisa saja situasinya yang tidak pas. Jadi kalau lihat hierarki ini, rasanya kita memang jadi tidak banyak ngomong. Tidak banyak posting. Otomatis terfilter kita. Tidak semua hal kita ketahui. Hal yang kita ketahui pun tidak semuanya pantas untuk diucapkan. Hal-hal yang pantas untuk diucapkan pun harus nyari waktu yang tepat. Seandainya waktunya sudah tepat, ya apa orangnya memang siap, audiennya. Seandainya waktunya tepat, audiennya siap, apa situasinya memungkinkan. Nah, ini baru kalau semuanya siap, ya sudah berarti memang saatnya dibicarakan. Ini cara ya menyaring biar kita tidak asal bicara. Kalau dalam pepatah bahasa Arab, likulli qaulin maqalun walikulli maqamin maqalun. Setiap ucapan ada tempatnya. Dan setiap situasi ada ucapannya. Awas terbalik-balik. Kalau ada orang ngomong apa, coba cek ini makolnya apa. Konteksnya apa. Itu maksudnya setiap ucapan ada tempatnya. Temanmu ngomong apa? Oh, ini konteksnya guyon kok, Pak. Oh, ini konteksnya sedang belajar kok, Pak. Oh, ini konteksnya sedang provokasi, Pak. Oh, ini konteksnya, itu namanya likulli qaulin maqalun. Jadi kalau kalian ada postingan temenmu, misalnya jam 12 malam tiba-tiba WA, I miss you, misalnya. Loh, itu kamu cek makolnya apa. Ini iseng pengen ngerjain, biar ndak tidur-tidur malam hari, atau ungkapan jatuh cinta, atau basa-basi. Oh, itu kan kalian harus cek ini. Karena nanti kalian sudah kegeeran, wah dia jatuh cinta padaku mesti. Ya, wong temanmu basa-basi. Wong itu yang ngirim pinjam HP-nya terus dikirimkan ke kamu. Jadi likulli qaulin maqalun. Kalian harus tahu konteksnya, harus tahu latar belakangnya. Itu likulli qaulin maqalun. Sebaliknya, likulli maqamin maqalun. Setiap posisi, setiap situasi ada kata-kata yang pas. Kalau temanmu sedang sedih, pasnya ngomong begini loh. Kalau temanmu sedang seneng, pasnya mengucapkan selamat ini loh. Kalau temanmu sedang galau, pasnya kamu tidak usah ngomong, mendengarkan saja. Kalau ini namanya likulli maqamin maqalun. Oh, ini kalian butuh balaghah yang tinggi untuk bisa paham situasi dan konteksnya kata-kata ini. Jadi likulli qaulin maqalun walikulli maqamin maqalun. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap situasi ada ucapannya. Boleh dicek ya, itu saya sebut kitabnya di Kasful Khofa dan Iqdul Farid. Terakhir, satu materi lagi. Ini ada kalanya ya. Tidak tahu itu lebih baik daripada tahu. Saya ambilkan contoh kalimat dari 3 tokoh besar, Sokrates, Al-Ghazali, dan Jalaluddin Rumi. Mengapa ada kalanya tidak tahu lebih baik daripada tahu?
Kalau versinya Sokrates, dia bilang orang dengan kesadaran tidak tahu akan senantiasa mencari tahu dan belajar. Dibandingkan orang dengan kesadaran sok tahu. Maka ada kalanya merasa tidak tahu itu lebih utama. Karena merasa tahu itu sinonimnya adalah kesombongan. Oke, ini secara Sokrates ya, Sokratis secara biologinya begitu. Yang kedua, Imam Ghazali. Kalau di Imam Ghazali, beliau itu memilah-milah ilmu, ada mahmudah, ada madhmumah, dan lain sebagainya. Ada kalanya tidak tahu hal-hal tertentu itu menguntungkan. Tahu malah menjerumuskan. Misalnya, aibnya temanmu kadang-kadang lebih baik kamu tidak tahu. Ketika tahu mungkin terus kamu jadi renggang persahabatanmu, negatif caramu pandang terhadap dia, sehingga persahabatannya jadi kualitasnya menurun. Padahal mungkin aibnya tidak ada hubungannya denganmu dan sudah lama berlalu. Kayak mantannya pasanganmu sekarang. Itu mungkin ya lebih baik tidak tahu. Kalau tahu malah jadi masalah. Itu contoh kalau versinya Imam Ghazali ya. Ada banyak hal yang kita lebih baik tidak tahu. Kalau tahu malah jadi sumber kita stres, depresi, bingung, dan lain sebagainya. Oke, ini nanti jangan dibawa ke, berarti yang selingkuh lebih baik tidak tahu. Tidak ketahuan. Bukan, ini tidak ke sana ya, ini konteksnya ilmu. Jadi ada kalanya tidak tahu itu lebih selamat. Misalnya kalian tahu kapan kalian mati, itu dicontohkan. Itu mungkin lebih baik tidak tahu saja. Daripada tahu kapan mati, efeknya dua. Kalian jadi stres, ketakutan. Atau yang kedua jadi sembrono. Oh, masih lama Pak, umur saya masih santai lah. Nanti kurang-kurang sehari saya baru tobatan nasuha saya. Nanti jadi begitu. Tidak tahu lebih baik. Jangan dikira tahu waktunya kalian mati itu menyenangkan. Bisa saja menyesatkan. Oke, itu Imam Ghazali. Jalaluddin Rumi. Kata Rumi, ignorance is God's mercy for some people. Ketidaktahuan adalah rahmat Allah bagi sebagian orang. Mengapa? Karena ada hal-hal yang bila kita tahu justru jadi beban, jadi kecemasan, bahkan jadi sumbernya kesombongan. Kemarin tidak ngerti filsafat, aman. Sekarang ngerti filsafat sedikit, sombong. Kalau ada temannya ngomong filsafat, kamu diam-diam, alah itu filsafat level rendah. Saya loh yang lebih tinggi, aku ngerti sendiri, belajar sendiri. Ya itu ngomong apa itu. Jadi begitu. Sombongnya muncul. Maka kata Rumi, kadang-kadang kita dianugerahi tidak tahu, itu termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Karena ketika tahu terus kita jadi sombong. Baik ya, cuma kalimatnya ada kalanya. Kalian harus pas konteksnya. Awas keliru menggunakannya ya. Nanti ini jangan dijadikan alasan kalau dimarahi dosenmu, kamu ndak baca, ndak tahu apa-apa. Terus kamu jawab, ada kalanya Pak. Ya, tidak tahu lebih baik daripada tahu. Ya, jangan begitu, ini konteksnya berbeda. Makanya yang paling penting tadi loh, likulli qaulin maqalun wa likulli maqamin maqalun. Oke, masih ada. Terakhir ya, ini pengingat saja. Ini dulu pernah saya jelaskan panjang di post-truth, kalau saya tidak salah ingat. Ini kunci-kunci tadi ya, mengkritisi informasi di era ketidakjelasan hari ini. Yang pertama,
Ini sudah dijelaskan tadi. Bedakan antara fakta dan opini. Sudah ya tadi dijelaskan. Yang kedua, bedakan antara gosip dengan fakta. Jadi gosip itu levelnya di bawah opini. Gosip itu peristiwa yang entah benar entah tidak. Bisa saja hanya isu, hanya rumor. Yang ketiga, jangan tertipu oleh pernyataan yang sangat berani atau sangat santun. Ini ngomongnya santun sekali. Wah, ini tegas sekali, berani sekali. Jangan tertipu oleh retorikanya, coba cek isinya. Jadi kalau salah ya salah saja, kalau benar ya benar saja. Jangan tertipu oleh casingnya. Pak Faiz kalau ngomong lembut sekali, mesti benar. Tidak ada hubungannya dengan itu. Wah, ini beliau kalau ngomong tegas sekali. Mantap, itu berarti yakin benar. Tidak begitu juga. Kita sering tertipu oleh casing ini. Oleh retorika ini. Pastikan kita cek juga, verifikasi juga isinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dianggap berbeda atau aneh bukan berarti salah. Pikiranmu kok tidak sama dengan yang lain, aneh-aneh saja. Aneh bukan berarti salah, uji saja. Verifikasi, uji, analisis. Siapa tahu itu memang perspektif yang baru. Cara pandang yang khas, yang khusus. Justru kreativitas itu biasanya awalnya aneh. Tapi kemudian jadi biasa. Maka dianggap aneh atau dianggap mengada-ada berbeda dengan yang lain. Bukan berarti itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu pasti salah. Kemudian sesuatu yang belum terjelaskan belum tentu juga salah. Jadi karena memang belum terjelaskan saja. Apa ya itu? Tapi saya melihatnya sendiri. Gimana ya? Nah, itu ya belum tentu salah juga. Mungkin perlu pendalaman lagi. Kemudian, bedakan antara kebenaran dan kebetulan. Ini sering kita selip. Kalau kebetulan dia tidak bisa digeneralisasi. Kalau kebenaran diulang-ulang isinya akan sama. Kebetulan saya di sini ketemu teman saya kuliah dulu, itu kebetulan namanya. Besok saya tak hadir ke sini, biar ketemu teman saya kuliah yang dulu lagi, yang lain tidak bisa diulang. Bisa ketemu, bisa tidak. Jadi bedakan antara kebetulan dan kebenaran. Indonesia kemarin kalah, itu kebetulan apa kebenaran? Sepak bolanya maksudnya. Sepak bola kita itu serba kebetulan apa serba kebenaran? Kadang-kadang kita itu kalah juga tidak tahu, kok bisa kalah, menang juga, lu kok menang gitu. Jadi serba mengagetkan. Oke ya, kita sering tertipu ini antara kebetulan dengan kebenaran. Orang menjelaskan pada kita sesuatu, ini sebenarnya jenisnya kebetulan, tapi kita menyikapinya sebagai kebenaran. Itu juga problem. Kemudian pastikan orang bicara, orang diskusi itu sebenarnya biasanya dasarnya adalah hal-hal yang dia ingat saja. Maka ujilah, kalau ingin menguji, ujilah secara lebih serius. Cari rujukan, cari pendalaman. Kalau kalian lihat TV, misalnya ada acara debat, itu kan saling beradu argumen. Argumen yang dipakai oleh setiap tokoh adalah hal-hal yang dia anggap penting, yang dia ingat saja. Kalau kalian ingin detailnya, baca lebih dalam. Cari rujukan lebih banyak. Kemudian sehari-hari banyak orang menggunakan cara berpikir, kalau tidak ini pasti itu. Ini kadang-kadang riskan. Kita selalu membagi orang pro ini atau anti itu.
Oh, kalau tidak ikut demo ini berarti dia tidak masuk kelompok itu. Kalau ikut berarti masuk. Ini logika hitam putih, logika biner. Tidak ikut ngaji filsafat berarti tidak senang filsafat. Nah, ini satu di antara dua. Mikirnya selalu begitu. Padahal hidup itu tidak sehitam putih itu. Orang-orang di sekeliling kita juga tidak sehitam putih itu. Kita kan selalu pakai, kalau tidak cinta ya benci. Loh, orang sekeliling kita itu ada yang hanya setengah cinta, hanya seperempat bencinya. Ada macam-macam levelnya. Tidak setegas itu. Kamu suka dengan teman yang ini? Suka sih Pak, ya tapi tidak sesuka itulah. Akan selalu begitu, sebagian besar akan begitu. Kemudian diingat-ingat setiap kata itu ada unsur emotifnya, unsur emosinya. Yang ini kadang-kadang mempengaruhi kejernihan kita. Oke ya, ada unsur kita muslim misalnya. Ketika tadi saya bilang, ayo kita masuk ke perspektif Islam, itu rasanya berbeda. Sementara yang non ketika, Islam berarti sudah enggak. Jadi setiap kata ada unsur emosinya. Mungkin kalau saya bilang polisi, itu di kepalamu ada kesan sendiri muncul. Ini unsur emosinya namanya. Kalau saya bilang Menteri Keuangan, di kepalamu juga muncul gambarnya sendiri, citranya sendiri, kesannya. Ini namanya unsur emosi. Kadang-kadang pikiran kita dipengaruhi unsur emosi ini, sehingga tidak objektif. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Kemudian ada kalanya kita tidak bisa membantah seseorang, padahal kita yakin orang itu salah. Bukan berarti terus kita salah bahwa orang itu benar. Bisa saja memang kemampuan kita belum cukup. Pak, menurut saya kok salah ya Pak. Tapi gimana ya saya, alasannya apa ya, saya tidak bisa ngomongnya. Kita akan sering begitu. Tapi jangan menyerah, jangan menganggap bahwa kalau begitu berarti saya yang salah, dia yang benar. Tidak begitu juga sih, bisa saja karena memang kita masih harus belajar lagi lebih banyak, lebih dalam. Kemudian banyak di sekitar kita orang yang berpikirnya absurd. Tak kasih contoh ya, itu cara mikir absurd. Makan es krim bisa membuat gemuk. Gemuk itu penyebabnya orang sakit jantung. Dan sakit jantung bisa membuat orang meninggal. Kesimpulannya makan es krim bisa membuat orang meninggal. Yang kayak gini banyak di sekelilingmu. Cara berpikir seperti ini. Dulu kita jelaskan di bias, logika, dan lain sebagainya. Terakhir, banyak orang yang nyari mudahnya saja. Allah kan intinya ini toh. Allah yang penting ini kan kita sering begitu. Padahal kenyataan di lapangan itu tidak sesimpel itu. Jadi kenyataan di lapangan itu sangat kompleks. Bahkan termasuk tentang benar dan salah, baik dan buruk. Itu di lapangan kompleks sekali. Tidak sehitam putih konsep kita, teori kita. Baik, ini beberapa catatan saja sih untuk menjernihkan pikiran kita dari gempuran informasi hari ini yang mengombang-ambingkan kita, mengeruhkan jiwa kita. Tadi ada beberapa tips termasuk dari agama sebagai filter, sebagai penangkal, sebagai jalan kita mengelola informasi.